Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan fungsi dari setiap komponen dan alur kerja dari rangkaian cycloconverter AC to AC. Baik, langsung saja saya jelaskan fungsi-fungsi dari setiap komponennya. Yang pertama di sini ada sumber AC. Fungsinya itu untuk menyediakan tegangan AC utama menjadi input bagi rangkaian penyearah terkontrol ini. Lanjut ada IGBT sebagai saklar daya. Ini itu untuk mengkonversi AC menjadi DC. Bagian kiri ini penyearah. Lanjut bagian kanan ini untuk mengonversi DC menjadi AC atau H-bridge. Lanjut untuk di sini ada dioda internal IGBT. Yang di dalam IGBT ini tuh untuk menyediakan jalur arus balik saat tegangan berbalik, melindungi IGBT dari kondisi arus reverse. Lanjut di sini ada beberapa pulse generator, ada 4. Fungsi pulse generator ini menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur kapan IGBT ini on dan off. Masing-masing generator mengendalikan saklar tertentu dengan pergeseran fase yang berbeda. Fungsi lainnya juga untuk menentukan bentuk, frekuensi, dan duty cycle output. Lanjut sensor tegangan, mengukur besarnya tegangan. Yang ini sensor tegangan mengukur besarnya tegangan keluaran dari H-bridge, mengirimkan data ke scope untuk pemantauan. Lanjut ada sensor arus. Yang ini untuk mendeteksi arus beban yang mengalir, digunakan untuk mengetahui efek switching terhadap arus. Lanjut di sini ada resistor beban untuk menyerap daya keluaran sebagai beban nyata, menyediakan jalur arus agar rangkaian bisa dianalisis dengan stabil. Lanjut di sini ada scope display, menampilkan bentuk gelombang tegangan dan arus untuk mempermudah analisa efek switching dan respon sistem. Kita lanjut ke penjelasan alur kerja dari rangkaian cycloconverter ini. Rangkaian ini merupakan sistem penyearah dan pengendali daya terkontrol dengan menggunakan beberapa IGBT yang dikendalikan oleh beberapa pulse generator ini. Pertama, sumber AC masuk ke jaringan switching. Terus kemudian masing-masing IGBT diberi sinyal oleh PWM dengan fase yang berbeda untuk mengatur kapan setiap saklar ini terkonduksi. Pada bagian kiri rangkaian yang ini, IGBT bekerja sebagai penyearah terkontrol, mengubah sumber AC menjadi bentuk DC yang telah dipotong dan dibentuk ulang sesuai sinyal PWM yang diberikan. Proses ini membuat tegangan DC yang keluar dapat diatur besarannya. Selanjutnya, hasil dari tahap penyearah diteruskan ke bagian tengah rangkaian yang berisi resistor beban, dan pengukuran tegangan dan arus. Resistor beban digunakan untuk menyerap daya keluaran sehingga sistem bisa dianalisa dengan stabil. Sensor arus dan sensor tegangan melakukan pembacaan besaran listrik sehingga kita bisa melihat respon perubahan switching pada grafik output. Pada bagian kanan ini
terlihat beberapa IGBT tambahan yang membentuk susunan H-bridge. Bagian ini digunakan untuk menghasilkan output AC. Untuk menghasilkan output AC sintetis atau pengaturan polaritas tegangan DC dengan cara mengubah on atau off 4 saklar dalam urutan tertentu. Pulse generator pada bagian kanan memberikan sinyal yang terkoordinasi agar H-bridge menghasilkan gelombang AC sinus buatan atau gelombang persegi yang sesuai kebutuhan. Seluruh sinyal PWM bekerja dalam domain waktu diskrit untuk menghasilkan switching cepat dan respon dinamis pada beban. Lanjut, kita di sini ada scope, kita bisa melihat bentuk sinyal outputnya. Yang pertama di sini yang paling atas ini tuh adalah tegangan sumber AC sinusoidal penuh. Ini mempunyai besaran sekitar 240 volt ketika puncaknya ini. Lanjut, yang kedua di sini untuk tegangan bebannya, sinyal tegangan bebannya. Ini menunjukkan bahwa pada bagian besar waktu simulasi, tegangan beban hampir identik dengan tegangan sumber. Bisa kita lihat di sini. Ini berarti sudut penyalaan pada T-restore atau triak sangat kecil, mendekati 0 derajat, sehingga perangkat segera menghantarkan dan menyalurkan daya hampir penuh ke beban. Lanjut untuk yang ketiga, sinyal yang ketiga ini. Enggak sih? Kok gini dok? Arus gerbang gate atau gate current, sinyal-sinyal di bawah ini, yang dua ini mempresentasikan pulsa penyulutan atau triggering ke T-restore atau triak. Yang kesimpulan utama dari gelombang sinyal yang dua ini, rangkaian awalnya beroperasi pada daya penuh dan kemudian sistem kontrol mengubah sinyal gerbang untuk mematikan atau mengurangi daya secara mendadak. Baik, sekian, ini aja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kalau ada kurang, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.